Aku hanya bisa menangis sembari menghubungi teman-temanku. Namun, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyemangatiku agar aku tetap kuat melewati kondisi ini. Inas dan Dek Faris pun sudah mencoba untuk membuka pintu kamar, tapi mereka malah dimarahi ibu. Kami semua benar-benar takut. Hari semakin malam dan aku pun mulai kelelahan. Sampai-sampai aku ketiduran. Aku berharap esok pagi ibu mau membukakan pintu kamar. Pagi harinya, aku masih berusaha mengiba pada ibu agar dibukakan pintu. Alhamdulillah, ibu pun membukakan pintu kamarku. Aku pun langsung bersiap untuk pergi ke sekolah agar tidak telat. Di sekolah, aku tak banyak bicara. Hari itu aku hanya ingin merenung. Sepulang sekolah, aku berkunjung ke rumah sepupuku, Mbok Ira. Aku memanggilnya Mbok, yang berarti kakak dalam bahasaku. Di sana, aku menumpahkan semua yang terjadi padaku. Vira, Mbok rasa ini sudah mulai bahaya. Bagaimana jika kamu pindah ke rumah Mbok saja sementara ini? Aku kasihan meninggalkan ibu dan adik-adik, Mbok. Tapi kalau ada apa-apa pada dirimu dan itu mengancam keselamatanmu, bukankah ibu dan adik-adikmu akan lebih kasihan lagi? Siapa yang akan mengurus mereka jika terjadi sesuatu yang buruk padamu? Begitu ya, Mbok. Baiklah kalau memang begitu. Kurasa ada benarnya juga. Semangat ya Vira. Kamu sebagai anak pertama, bebanmu pasti lebih berat. Tapi Mbok yakin mentalmu akan lebih kuat ke depannya. Sekali lagi, kami sekeluarga harus berpisah kembali. Aku pindah ke rumah Mbok Ira, sementara Inas dan Dek Faris bersama ibu. Setelah kepindahanku, ibu semakin sering mengamuk. Baju seragam adik-adik dibakarnya. Begitupun dengan buku-buku mereka. Kami, anak-anak ibu, hanya bisa menangis melihat kondisi ibu. Keluarga dan tetangga kami pun tak bisa berbuat banyak karena mereka takut. Takut ibu akan berbuat yang lebih bahaya lagi. Tapi mereka membantu adik-adikku untuk membeli seragam dan buku baru. Tiada hari yang kami lewati tanpa ketakutan. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat belajar kami. Alhamdulillah, aku dan adik-adik selalu menjadi juara kelas. Tekad kami semua sama. Kami ingin membuat ibu dan ayah bangga, baik di dunia dan di akhirat. Jadi, kami tak akan pantang menyerah, meski kehidupan yang kami lewati cukup berat saat itu. 2 bulan sudah aku tinggal berpisah dengan adik-adikku. Hari ini, kuputuskan untuk kembali. Kamu yakin Vira ingin kembali ke rumahmu? Insya Allah, Mbok. Adik-adik kan butuh perhatianku. Aku juga mau melatih karakter adik-adikku, Mbok, supaya mereka disiplin dari mulai bangun tidur sampai mereka tidur lagi. Ya sudah, jika itu maumu. Tapi kamu harus tetap bisa fokus pada sekolahmu ya Vira.
Apalagi saat ini kamu sedang persiapan lomba debat bahasa Indonesia, mewakili kabupaten di tingkatan provinsi. Iya, Mbok. Tenang saja. Insya Allah mudahkan Vira menghadapi semuanya. Amin. Mbok bangga pada Vira. Terima kasih ya, Mbok, atas bantuan, tumpangan, juga dukungan yang Mbok kasih ke Vira selama ini. Ibu masih dalam keadaan yang sama. Orang-orang yang lewat di depan rumah kami sampai harus sedikit berlari ketakutan. Sebab ibu selalu ingin menyakiti orang-orang. Dalam pikirannya, ibu selalu merasa orang-orang ingin berbuat buruk padanya. Padahal itu hanyalah halusinasi yang muncul dari suara di kepalanya. Badan ibu semakin kurus. Pandangannya selalu tajam. Ibu hampir tidak pernah tertidur nyenyak lagi. Jam 2 pagi, ibu sudah bangun untuk beres-beres rumah. Jam tidur kami pun jadi ikut berkurang. Berjaga-jaga agar ibu tidak berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya. Di suatu pagi, aku sudah bersiap pergi ke sekolah. Namun, tidak sengaja aku membuat ibu marah. Aku mencoba menasihatinya agar ibu selalu mengingat Allah. Beliau malah semakin marah dan mengira otakku telah dicuci oleh orang-orang di luar sana. Tak sampai di situ, ibu juga menggigit lenganku hingga berdarah. Secara refleks, aku menarik rambut ibu agar melepaskan gigitannya. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena kesakitan, tapi karena aku telah menyakiti ibu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Ibu masih dalam kondisi yang sama. Beliau juga masih sering melempar barang-barang kepada kami kalau sedang marah. Pernah suatu hari, aku yang sedang memasak dimarahinya. Saat itu aku berlari ke kamar, karena ibu mengarahkan pisau ke arahku. Lalu ibu mengambil meja setrika dan ingin melemparnya ke arahku. Tanganku gemetar tatkala ingin membuka kunci pintu kamarku. Hingga aku kalah cepat dan meja itu sudah menghantam punggungku. Tak hanya itu, kunci kamar yang kupegang juga menusuk pergelangan tanganku hingga akhirnya mengeluarkan darah. Setelah kejadian demi kejadian yang mengancam jiwa kami, keluarga pun bermusyawarah dan memutuskan untuk membawa ibu ke rumah sakit jiwa. Kami tentu bersedih dengan keputusan ini. Hati kami tak ingin menerimanya. Namun, rasa cinta kami lebih besar dari rasa takut kehilangan. Hari ini adalah hari keberangkatanku ke provinsi, membawa nama kabupaten untuk berkompetisi. Aku telah bersiap dari jauh hari. Aku berdoa, semoga Allah memudahkan aku dan teman-teman. Babak demi babak telah kami lewati. Alhamdulillah, tim kami selalu unggul. Hingga sampai di perempat final, penentuan yang paling menegangkan dalam perlombaan ini pun kami lewati. Alhamdulillah, lagi-lagi Allah memenangkan kami hingga tahap akhir perlombaan. Kabupaten kami meraih juara 1, dan 1 orang dari tim kami berhasil lolos ke tingkat nasional.
untuk mewakili provinsi menjadi pembicara terbaik. Rasa syukur terus kami ucapkan kepada Allah. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada keluarga yang sudah mendukung kami hingga sejauh ini. Namun, aku belum bisa menghubungi ibu. Meski demikian, aku sudah memberi kabar gembira ini pada keluargaku yang lain. Setelah malam pemberian hadiah, kami diajak pergi ke pusat perbelanjaan untuk sejenak melepas penat. Saat aku masih sibuk mencari baju untuk ibu, tiba-tiba teleponku berdering. Ternyata dari Sania, adikku yang kedua. Kak Vira, Kak. Assalamualaikum, Dik. Kamu kenapa teriak dan nangis? Tenang dulu. Kak, Ibu Kak. Iya, tenang dulu, Dek. Ibu kenapa? Ibu Kak. Istighfar dulu, Dek, agar kamu bisa cerita. Jadi, ibu kenapa? Ibu